kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya makhluk itu pasti hancur. Illa wajhah, hanya wajah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruh ini kemudian yas'alunaka 'anil ruh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka itu, wahai Muhammad, tanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah dalam surat Al-Mujadalah itu, qulil ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Masalah roh itu adalah urusan Tuhan. Artinya sudah gaib. Urusan Tuhan itu urusan Allah itu gaib, tidak? Termasuk hal yang gaib. Malaikat juga hal yang gaib. Akhirat juga gaib. Surga, neraka gaib. Tapi mewujud, tapi ada. Termasuk roh. Ya, makanya sampai sekarang alam roh itu yang ilmu diberikan kepada manusia itu hanya sedikit. Mama uti itu minalmi illa qalila. Kalian itu diberi ilmu dari Allah hanya sedikit sekali. Tapi sedikit sekali itu sudah bisa memakmurkan, sudah bisa mencapai prestasi yang luar biasa sekarang ya. Terus kemudian karena itu masalah ruh, masalah gaib, maka kewajiban kita hanyalah iman percaya. Iman dan percaya. Kemudian berkaitan dengan hal yang gaib yang diajarkan kita, ya semuanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Selagi tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, misalnya saya bisa melihat alam jin, misalnya, itu salah satu tanda. Ya, ini kalau di dunia perdukunan, ciri-ciri dukun yang tidak boleh dikunjungi ya, dukun ya. Loh, apa boleh ada dukun yang boleh kunjungi? Banyak. Dukun pijet, dukun bayi, sakal butuh itu dukun juga. Tetapi dukun yang bisa membatalkan jamaah, ya, bahkan bisa merusak iman. Ya, dukun yang diantaranya katakan bahwa saya tahu alamnya jin itu di jalan rumahmu itu ada di situ, kemudian di dapur ya. Ini tanda-tanda dukun dalam Al-Quran dan kahin. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma yu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Terus ya alhamdulillah kita telah masih diberikan nyawa, masih diberikan kita belum dikembalikan, ditarik dan dikembalikan alam baka atau alam bakok. Baka itu bahasa Arab, bakok itu abadi. Manusia ini ada unsur abadinya. Disebutkan wa nafakhtu fihi min ruhi wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika manusia dari air mani dengan telur bersatu, terus kemudian terjadi pembuahan 1 bulan atau 4 hari menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, terus kemudian di situ ada idham atau tulang-tulangnya sudah ada. Setelah daging, darah, tulang itu menyatu, kemudian fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepadanya itu ruhi. Ini ruhi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ruhi dan
Inilah unsur rohaniah yang dimiliki oleh Allah itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya, hanya kepada Allah kita akan kembali. Kemudian jamaah umrah dalam masyarakat telah dipanggil oleh Allah, dipanggil kepada Allah. Kemudian kembali ke hadapan Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa unsur rohani yang dalam diri manusia ini adalah bagian dari roh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sejak di dalam janin ibunya. Alhamdulillah sampai sekarang ini roh kita masih menyatu dengan tubuh kita, diberi kehidupan, terus kemudian kita diberi keimanan, diberi keislaman, diberi kesempatan untuk menjalankan sholat, menjalankan ibadah-ibadah, dan yang paling kita tunggu dan kita harapkan adalah kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Baik, ini mungkin ada kasus berkaitan dengan fikih ini juga ya. Paman saya itu sudah berapa bulan tidak sholat, tapi saya ingatkan adik saya, gimana sholatnya? Ya, semenjak nggak bisa ke masjid, ya kadang sholat, kadang enggak. Terus gimana? Ya dituntun, ya sudah saya ajak, saya tuntun. Tapi terus gimana? Ingatannya gimana? Kadang itu ingat, kadang enggak. Kadang ingat, kadang tidak. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika ingat dan ingat sholat, ingat normal misalnya, itu dia wajib sholat. Tetapi ketika tidak ingat, tidak wajib. Jadi yang wajib sholat itu adalah balik, akil. Orang sudah balik dan akil, berakal. Berakalnya ya sehat, misalnya mabuk, nah itu nggak wajib, tapi ya dia dosa karena mabuk. Terus kemudian yang tidak berakal bukan karena mabuk, tapi seperti tadi sudah pikun, itu tidak, dia ketika dalam keadaan pikun nggak wajib. Ketika gila itu juga nggak wajib. Disebutkan rufi al-qalam, jadi catatan untuk mencatat amal buruk baiknya manusia itu sudah nggak dipakai. Nah, ketika diantaranya hilang ingatan, gila. Ketika sembuh ya wajib lagi. Jadi ya mudah-mudahan paman saya tadi diampuni oleh Allah dan diberikan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian bab yang kita bahas sekarang ini adalah wudu. Tetapi saya melihat tema yang urgen atau yang berkaitan dengan sekarang ini. Hari ini kan ada tanggal merah ya. Karena apa ini? Ada Maulid Nabi. Nah, ini kita mungkin lebih ini berkaitan dengan agama, berkaitan dengan budaya. Agama dan budaya. Baik. Agama itu apa, budaya apa, terus kemudian konsekuensinya itu bagaimana yang dilakukan oleh masyarakat kita, masyarakat muslim sekarang ini. Apakah itu agama? Kalau agama itu ibadah. Kalau budaya itu adalah bukan ibadah. Ibadah budaya itu dari manusia sumbernya. Tapi kalau agama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti prakteknya bagaimana? Ini ibadah, ini budaya, kita lihat. Maulid Nabi. Kalau kita di Muhammadiyah ini
insya Allah sudah pernah dengar dan sudah pernah mendengarkan kajian atau sudah paham bahwa itu bukan agama. Maulid Nabi memperingati atau merayakan itu bukan agama, tetapi budaya. Bagaimana menalare ya apa kok iso iki budaya, iki agama ya benar mencernanya bagaimana? Ini begini ceritanya. Maka dari asasnya agama Islam ini adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kemudian iman kepada Allah dan malaikatnya, iman kepada kitab Allah. Bagi umat Islam ini juga diwajibkan untuk iman kepada semua kitab Allah, kitab samawi, Taurat dan Injil, dalam Al-Quran juga ada. Itu disebutkan. Itu kita wajib beriman kepadanya. Yang paling utama adalah iman kepada kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran inilah menjadi sumbernya Islam. Kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kira-kira ada Islam enggak? Enggak ada. Terus kemudian karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipercaya menjadi utusan untuk memberi petunjuk, membimbing manusia umatnya untuk beriman, untuk melakukan ibadah, menjalankan syariat, hidup di dunia ini. Maka apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu disebut dengan sunnah. Oleh karena itu Islam ini asasnya adalah Al-Quran dan Sunnah, hadis dan Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullahi atau kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, dua hal. Kalian tidak akan tersesat, kalian tidak akan salah selagi kalian memegangi dua hal tersebut, yaitu kitab Allah Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan ajaran adatnya Nabi atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, terus kemudian sekarang dalam apa namanya sistem tasyri' Islami, perundang-undangan hukum Islam. Kalau di hukum positif kan ada sistem perundang-undangannya, sumber dari segala sumber hukum kenegaraan di Indonesia adalah apa? Sumber segala hukum kenegaraan lingkup orang Indonesia tok. Nah, itu apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terus kemudian di bawahnya itu apa? Ada, sudah lupa ya, penatarannya P4 dulu sudah lupa semua. Ini menuntun atau menganalogikan, saya ingin ya. Jadi tasyri'ul Islami, perundang-undangan dalam Islam itu saya gambarkan begini, runutannya begini. Sumber segala hukum itu ada, kalau kenegaraan ya negara Indonesia, ya Pancasila, undang-undang, terus TAP MPR, kemudian undang-undang, terus peraturan pemerintah dan peraturan menteri dan sebagainya. Baik. Demikian juga dalam tasyri'ul Islami, perundang-undangan Islam, usul fikih. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum tidak hanya orang Indonesia, tidak hanya orang Arab, atau tidak hanya orang Amerika, dan semua untuk manusia. Bahkan untuk alam raya ini, untuk manusia, untuk jin, untuk binatang, untuk alam raya ini Al-Quran.
Terus kemudian sunnah Rasulullah, ya, sunnah Rasulullah. Nah, setelah itu ada lagi apa? Nah, ini kalau mengutip apa yang dilakukan dikatakan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, di sini wilayahnya ada ijtihad. Ijtihad, jadi ijtihadnya diantaranya ini. Setelah Al-Quran dan Sunnah Nabi, terus kemudian ijtihadnya as-sabiqunal awwalun. Siapa mereka? Itu sudah ada hitungannya. Di antaranya adalah 10 orang dikabarkan masuk surga. Terus kemudian ahli Badar, orang yang hadir dalam perang Badar. Terus kemudian amalu ahli Madinah, perilaku dan adatnya penduduk Madinah pada kurun tertentu. Tabiin, sahabat, tabiin. Itu mereka juga menjadi sumber hukum. Ini ada hierarkinya, Al-Quran, Sunnah Nabi, kemudian ada ijtihadnya sahabat, ijtihadnya ahli Madinah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ketika sekarang orang bisa bahasa Arab disebut kiai atau disebut tokoh agama, ya, atau ya karena santrinya banyak, maka karena pengikutnya banyak, maka apa yang dikatakan benar, semua yang dikatakan harus diikuti atau benar, itu kira-kira terjadi nggak di masyarakat kita? Nggak terjadi bukan? Karena pengikutnya banyak sekali, maka jadikan rujukan orang ini. Saya punya masalah agama, saya tanya kepada dia. Itu terjadi nggak? Terjadi. Itu yang terjadi di Indonesia. Yang terjadi di Indonesia. Nah, inilah salah satu titik ini di antara perhatian bagi seorang peneliti atau seorang thalibul ilmi. Disitulah letaknya. Karena banyak sekali dalam kamu nggak punya santri, nggak punya, tapi yang punya pengikut dan sebagainya itu kemudian dijadikan rujukan menurut ini dan sebagainya. Nah, kalau menurut tadi hierarki tadi, otomatis barang siapa yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan selamat, tidak akan sesat. Makanya kemudian ditulis juga dalam surat ini, surat Al-Kahfi, Al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran, ya semua kebenaran ya, baik tentang hukum, tentang satu ilmu pengetahuan, asalkan itu dari Allah, ada dalam Al-Quran, itu yang paling benar. Walaupun katanya peneliti katanya ini bertentangan dengan Al-Quran, pasti penelitiannya kurang sempurna atau belum mencapai, akan bertentangan dengan Al-Quran, maka Al-Quran itulah yang benar. Oleh karena itu asas tadi ya saya terangkan tadi, ini Islam, Al-Quran, Sunnah Rasulullah. Nah, kemudian yang ini adalah budaya. Kemudian tentang Maulid, Maulid Nabi. Maulid itu artinya merayakan ini hari lahir Nabi, kemudian dirayakan dengan selamatan, bahwa ambengan, bahwa ini kemudian membaca apa yang disebut dengan sholawatan itu. Terus ada yang pakai musik, ada yang pakai perbana dan sebagainya. Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan agama. Ini bukan agama. Loh, itu kan memuji Nabi, itu membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu budaya atau nikah membaca sholat Nabi. Nah, baik. Di dalam hadis tentang bacaan sholawat awal ini, babnya adalah bacaan sholawat ketika
tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kami diperintahkan oleh Allah untuk membaca sholawat untukmu. Kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, para sahabat. Kemudian terus kami bagaimana membaca sholawat untukmu. Kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Al-Qur'an. Bagaimana kami membaca sholawat untukmu? Katakanlah Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ini hadis ini umum ketika sholat, ketika di luar sholat juga. Nah, dasarnya ini. Terus bagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang dengan sholawat-sholawat seperti itu, Maulidul Barzanji, ada Maulidul Barzanji. Itu semuanya adalah syair. Dan syair itu adalah budaya Arab. Semua itu ya. Bahkan yang berkaitan dengan salah satu tokoh namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ditulis itu ada dalam tarjamahnya. Disebutkan syairnya begini. Ibadallah rijalallah aghifuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanah wa bi fadlillah. Ini syair sama budaya Arab. Kalau kita analogikan ke budaya Indonesia, itu kalau misalnya ada orang membuat syair, membuat pantun, membuat apa namanya, ya kalau Jawa itu parian dan sebagainya. Kalau saya pernah baca buku Darmo Gandul, di Jogja, di perpustakaan lama pada waktu itu bahasa Kawi, bahasa kuno, ya sedikit tahu. Itu ada yang itu karya budaya, isinya diantaranya menghujat, ya ini menyudutkan orang-orang Islam pada zaman kerajaan Jogja, pada zaman kerajaan Pajang, pada kerajaan itu. Katanya Islam itu birrul walidain, katanya Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kenapa terjadi Raden Patah itu menyerang Majapahit itu kan? Keluarganya sendiri, artinya usulnya sendiri. Usul itu nenek moyangnya sendiri, masih ada usul kerabat. Kenapa menyerang Majapahit? Dan itu tapi itu adalah hasil budaya yang menyerang Islam, misalnya menghujat Islam. Seperti juga di Arab, syair Arab tadi yang saya bacakan tadi, ibadallah rijalallah aghifuna bi ajlillah wa kunu aunana lillah hasanah wa bi fadlillah. Bahasa Arab, orang nggak ngerti bahasa Arab, ini agama Islam. Bahkan isinya itu syirik. Ibadallah rijalallah, wahai para, disebutkan itu wali Allah. Aghifuna li ajlillah, tolonglah kami karena Allah. Coba, tolonglah kami ini mintanya kepada siapa tadi? Para wali Allah, para Allah, ibadallah rijalallah. Itu berbahasa Arab, karangan penyair yang mengkultuskan, di antaranya Syekh Abdul Qadir Jailani. Apakah itu budaya? Kemudian ini agama Islam. Dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Wahai Muhammad, apabila ada yang tanya padamu tentangku,
Fa inni qaribun. Saya ini dijawab oleh Allah sendiri. Saya ini sangat dekat dengan hamba tersebut. Dan saya akan mengabulkan apa yang diminta oleh hamba tersebut. Oleh karena itu, mintalah kepadaku langsung, fal yastajibuli wal yu'minu bi, dan percayalah kepadaku. Ini ayat berkaitan tauhid itu pasti sangat kuat dan sangat kuat sekali. Kuatnya begini dari segi bahasa. Dalam Al-Quran itu disebutkan wa yas'aluna 'anil anfal ulil anfalu. Mereka tanya tentang rampasan perang. Maka jawablah wahai Muhammad, ulil anfalu, bahwa anfal itu adalah hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibagi khumsahu untuk keluarganya Nabi, seperlimanya untuk keluarga Nabi, dan yang lain dibagi. Nah, terus kemudian wa yas'alunaka 'anil khamri. Mereka tanya tentang khamr, al-khamri wal maisir. Qul fihima ada. Redaksinya ketika ada seorang yang tanya kepada Rasul tentang khamr, narkoba, dan judi, jawablah bahwa di situ ada manfaatnya dan ada mudorotnya. Adapun mudorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dua ini tadi sigo atau dua bentuk tadi kan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila ada seorang tanya kepada Muhammad tentangku, fa inni qaribun, saya ini dekat denganmu. Bukan mengatakan qul fa innani qaribun min ibadi, bukan. Katakanlah, jawablah Muhammad bahwa saya ini dekat denganmu, bukan. Tapi langsung dijawab bahwa saya ini dekat. Itu kan sangat kuat sekali dari sisi bahasa, dari sudut konstruksi bahasa. Kaitannya dengan tadi yang dikatakan produk budaya manusia tadi, syair-syair tadi, itu budaya. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah ini adalah agama. Ini bahkan dikatakan, walaupun dikatakan sholawat, baik sholawat Badr, kalau Badr itu tapi salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri, bi ahlil badri. Ahlul badri itu siapa? Orang-orang mujahidin yang ikut perang dalam perang Badar. Yang gugur dalam perang Badar itu ditawasuli dengan perantaraan orang-orang yang gugur dalam perang Badar itu, maka kabulkanlah permintaan. Ini kan tawasul seperti itu kan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan Al-Quran. Sholawat Badar itu bukan ibadah. Sholawat Buddha dan seterusnya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqikul dihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muhtahimi. Itu dikatakan sholawat Buddha, dikarang oleh Imam Busayri, lahirnya abad 6 Hijriah. Abad 6 Hijriah berarti berapa ratus tahun dengan Nabi? Jaraknya 600 tahun. Dia mengklaim itu masih dahulu. Baik. Jauh sekali. Maulidul Janji itu dibiasakan, dibaca, dan dianggap sebagai ibadah. Itu saya tegaskan, itu adalah budaya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apabila agama dan itu ibadah, nah itu ada. Baik,
Ini perlu saya sampaikan. Kebetulan saya dulu ketika di Arab Saudi itu belajar, diantaranya belajar tentang budaya Arab, bahasa dan budaya Arab, sehingga di Arab sana disebut sebagai pelajaran agama, terus kemudian pelajaran budaya. Sementara karena kita di Indonesia, mayoritas Indonesia nggak tahu atau awam bahasa Arab, maka ketika ada buku ini ya kitab bahasa Arab, buku itu ada yang sahih, ada yang ghairu sahih. Ini menurut kitab berbahasa Arab, kitab ini ya ini karena manusia kan, bukan kitab Allah kan, bukan Al-Quran dan Sunnah kan. Kalaupun Sunnah pun harus diuji juga ke sahihannya kan. Nah, ketika ini menurut kitab ini dan sebagainya, kalau selain Al-Quran harus diuji kebenarannya. Kalaupun Sunnah katakan hadis Nabi. Baik. Sehingga bagaimana orang-orang yang menyelenggarakan maulidan, menyelenggarakan sholawatan seperti itu? Bagaimana? Hukumnya bagaimana mereka? Gimana? Gimana? Kita kembali tadi. Kalau budaya itu budaya, dikatakan budaya. Kalau agama itu adalah ibadah, ya ibadah, jangan dicampurkan. Terus bagaimana ini menyelenggarakan seperti itu? Asalkan bukan ini dianggap sebagai suatu ibadah dan dinilai sebagai ibadah, apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak apa-apa. Tetapi apabila yang dibaca itu seperti yang terkata tadi, ibadallah rijalallah alifuna li ajlillah wa kunu aunana lillah masanahdo bifadlillah. Tolonglah kami pada orang-orang ini menyimpang. Jadi apabila ini harus kita tahu, jangan hanya ikut aja atau ini. Terus bagaimana kalau kita diundang misalnya, ya bagian dari haknya tetangga atau haknya masyarakat. Kalau niatnya itu budaya, niatnya ya budaya, semuanya amalia budaya, hasil budidaya manusia, maka tidak apa-apa. Tetapi jangan dianggap sebagai ibadah, karena bukan agama ini. Kalau baca sholawat ya di masjid atau di rumah atau sholat kita baca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan bercampur dengan musik-musik. Tidak ada zaman Nabi ibadah dicampur dengan musik, tidak ada. Kalau bagaimana menyambut mereka, tola'al badru alaina bitaniyatil wada. Orang Arab sendiri juga menganggap itu adalah budaya. Jangan dikatakan itu ibadah. Bukan ibadah, tapi budaya. Bukan, nggak ada nilai ibadah. Ya lakukan aja, tapi bukan ibadah. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau yang kita jumpai di masyarakat. Ya, mungkin bisa pertanyaan, mungkin bisa bertanya. Jadi setahu saya itu kan dari tanggal perayaan sekolah kan masih ada perbedaan di antara tahun. Kita baca misalnya buku Jelma itu salah satu tulisan secara khusus itu apa saja yang menyebutkan tanggal 1, tanggal 9, tanggal 12, tanggal 18. Kitab Ar-Rahiqul Maktum. Saya Mubarak Furi. Ya. Itu kan memang masih jadi perdebatan. Justru yang sepakati itu kan ketika kalau semua Bapak itu kan tanggal 12 Rabiul Awal.
12 Maret kan wafatnya Rasulullah. Di sini mungkin yang perlu kita sepakati itu sebenarnya yang harus dipahami itu atau harus disepakati itu tanggal wafatnya. Karena ketika Rasulullah wafat itu kan ukuran bahwa untuk menyaring katakanlah hadis ini palsu atau enggak, kemudian wahyu itu palsu atau enggak. Kalau sudah lewat 12 Rabiul Awal itu kan sudah ada syariat bahwa itu hadis yang tidak perlu diikuti karena Rasulullah bahwa sudah ada itu. Nah, itu yang mungkin harus kita pahami. Jadi kalau merayakan ya sudah, tidak apa-apa. Nah, mereka silakan merayakan dengan keyakinan masing-masing dengan catatan itu tadi ya bagian dari budaya. Mungkin yang perlu kita pahami yang di sini itu jadi tanggal 12 itu kita belum sepakati bahwa itu hari lahirnya Rasulullah. Yang disepakati itu justru dari wafatnya Rasulullah. Ya, baik. Ini ranahnya adalah ranah ilmu pengetahuan dan ranah budaya. Nah, budaya itu ada yang ini kalau ilmu pengetahuan itu lebih ke para pelajar, para pendidik atau di bangku sekolah atau kampus. Tapi juga sangat penting untuk misalnya dalam umum misalnya ketika menyampaikan hadis, menyampaikan sumber itu juga harus berdasarkan ilmu pengetahuan juga. Yang budaya ini repotnya ada budaya. Budaya itu lebih lekat ke masyarakat dan masyarakat itu tertarik, menarik. Nah, sementara sumber-sumber budaya yang sesungguhnya tadi ya berkaitan tentang lahirnya, kemudian bagaimana merayakan, bagaimana itu kan semuanya budaya. Nah, ranahnya tadi ya sudah ilmu pengetahuan dan budaya itu ya memang kalau di kalangan ilmuwan para peneliti nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Cuma perlu kita pahamkan kepada umat, kepada masyarakat bahwa masalah budaya adalah budaya itu kan, bukan ibadah, bukan agama. Terus kemudian pada abad ke-6 Hijriah, mulai abad 4 Hijriah, jatuhnya Baghdad, ada Salahuddin Al-Ayyubi dan dinastinya Al-Ayyubi. Itu kan dari Turki. Terus dengan Bani Fatimiyah itu memobilisasi untuk mengingat Rasulullah, mengingat kelahiran Rasulullah dan sebagainya.